Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di channel Kadada Kisah. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita ingin menginformasikan sedikit ataupun membagi informasi yang sudah ada, ya kita informasikan kembali hasil dari live BKN ya hari semalam ya, tanggal 7 ya. Nah, adapun hasil resumennya seperti ini teman-teman. Nih kita kembali bagikan ya. Nah, yang pertama teman-teman, jika seandainya ada kesalahan dengan nomor NIK, maka harus memperbaikinya ke Dukcapil setempat ya teman-teman ya. Yang kedua, jika di KTP pada namanya ada gelar, maka nama yang diinput silahkan memakai nama yang sesuai ataupun yang tertera di ijazah ya. Nah, karena kebanyakan ataupun banyak sekali teman-teman yang menanyakan ya, di KTP-nya ada gelarnya nih. Jadi seperti apa yang dimasukkan? Jadi sudah terjawab teman-teman. Jika di KTP-nya ada gelarnya, maka tetap yang diinput adalah nama yang sesuai ijazah. Ya, kemudian yang ketiga, pada pengisian password dan pertanyaan pengaman, kalau bisa teman-teman catat ya, sekira tidak kelupaan. Kemudian yang keempat, jika saat awal pendaftaran tertukar antara pas foto, selfie, dan juga pas foto, maka teman-teman tidak usah hiraukan dan tidak usah sedih ya, karena santai saja katanya. Karena data yang akan dimasukkan ke verifikator instansi adalah data unggahan dokumen yang teman-teman upload ya. Jadi tidak masalah baik itu teman-teman upload foto selfie itu saat pendaftaran ya, ataupun juga pas foto juga tidak bermasalah. Nah, nanti yang diupload ya harus foto yang disarankan. Kemudian yang kelima, jika terjadi kesalahan upload dokumen, seluruh keputusan berada di tangan instansi. Jika ingin mengajukan keluhan bukan ke BKN ya, namun ke instansi yang dilamar. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang keenam, data NIK yang diintegrasi merupakan data NIK yang diambil dari Dirjen Dukcapil Pusat. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini bersesuaian dengan poin nomor 1 ini ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, jika sudah di akhir pendaftaran dan sudah diakhiri, jika terjadi kesalahan upload atau sebagainya sudah tidak bisa diedit lagi ya. Jadi teman-teman harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar teliti dan cermati, baik itu penguploadan data diri ataupun berkas atau pemilihan formasi ya, harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yang kedelapan teman-teman, akreditasi yang dipakai adalah akreditasi saat lulus ya, saat lulus. Misalnya lulusannya 2016, maka harus akreditasi prodi maupun kampusnya yang dipakai adalah ketika saat ataupun teman-teman lulus gitu, bukan yang terbaru yang saat ini ya, tapi saat teman-teman lulus begitu. Kemudian yang ke-9, pendaftaran akun dari awal semua. Pendaftaran akun dilakukan dari awal semua, jadi harus bikin akun baru, bukan akun lama saat pendaftaran di tahun 2019 ya. Jadinya intinya harus dilakukan dari awal lagi teman-teman, tidak bisa dipakai pendaftaran di tahun 2019. Kemudian yang ke-10, Dapodik bukan kewenangan BKN karena adanya di Dikbud. Jika ingin memperbaiki silahkan ke Dikbud ataupun ke Dapodiknya ya. Nah, ataupun misalnya perpal ijazah silahkan perbaiki di Infogitika ataupun di Dapodiknya. Kemudian yang ke-11 teman-teman. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan. Misalnya jurusannya ilmu ekonomi, kemudian di formasinya diminta ekonomi. Jadi harus disesuaikan, kalau ekonomi, ilmu ekonomi ya begitu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, misalnya kita pilih formasi di daerah, apakah tes harus di daerah juga? Nah, jawabannya tergantung kewenangan instansi, karena BKN hanya menyediakan list lokasi untuk tes, kemudian instansilah yang memilih mereka mau di tempat tes di mana, seperti itu.
Kemudian selanjutnya, jika pada saat pendaftaran ada notif Anda terdaftar sebagai PNS aktif, maka silahkan teman-teman lapor ke helpdesk SSCASN-nya ya. Bisa jadi yang bersangkutan sebelumnya sudah mengundurkan diri. Jadi lapornya seperti ini teman-teman. Di sini kita kan ada di web SSCASN ini ya. Kemudian teman-teman silahkan lapor di mengklik nih ya tombol helpdesk ini ya. Nah, di sini akan ada muncul di sini keluhan baik itu masalah data diri, masalah password ataupun data tidak ditemukan. Silahkan teman-teman yang memiliki keluhan silahkan di menu helpdesk tersebut. Begitu ya teman-temannya. Kita lanjutkan. Jika ada galat ataupun error ya, dicek kembali galatnya di mana. Bisa saja saat mengisi tanggal lahir yang diminta hari, bulan, dan juga tahun, namun teman-teman isikan adalah formatnya berbeda ya, ikuti saja aturannya. Kemudian selanjutnya, tahun ini katanya tidak ada ataupun tidak bisa melihat jumlah mendaftar. Kemudian, nah ini ya teman-teman ya, berkaitan dengan ajuan helpdesk tadi ya, banyak sekali katanya. Nah, kemudian yang terpenting teman-teman, lokasi lahir yang digunakan yaitu pada tingkat kabupaten atau kota ya, bukan desa ya teman-teman ya, saat pendaftaran itu ya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman sekitar mengenai informasi dari BKN yang terbaru ya tanggal 7 Juli 2021 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan sekian, terima kasih.